Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Demo terkait dengan mengadili 10 tahun kepemimpinan dari seorang Jokowi ya. Mahasiswa turun ke jalan ya, melakukan aksi begitu kan, menuntut terkait dengan kebijakan-kebijakan seorang Jokowi hari ini. Wah, saya kira ya Jokowinya tidak ada mereka. Jokowi kan sudah kemana begitu? Ke Jayapura atau ke Timur-Timur katanya begitu kan ya. Nampaknya pendemo BMSI ya diobrak pembatas beton patung kuda minta ketemu Jokowi. Mana bisa mereka? Seorang Jokowi seolah-olah mereka menghindar kok begitu. Dia saat demo ya seorang Jokowi ya nampaknya bagi Jokowi tidak terlalu penting demo-demo seperti ini. Bisa menganggap seperti itu. Karena kalau tidak ada demo kok saya kangen di demo ya. Kok saya kangen di demo. Tapi pada ujung-ujungnya ketika mahasiswa demo ya tidak ditemuin. Ini gimana begitu kan ya? Artinya sampai berlarut malam ya di jalanan di situ begitu menuntut keadilan rakyat, menuntut kebijakan-kebijakan pro terhadap rakyat. Tapi pada kenyataannya ya seolah-olah hanya hanya ya aksi ini menurut saya pribadi ada kekecewaan luar biasa dari adik-adik mahasiswa. Karena pertama Jokowi tidak bisa ditemui ya. Yang kedua mereka dihadang begitu kan ya. Jelas ada pembatas di situ begitu. Makanya saya kira ini yang kemudian hari ini muncul di tatanan masyarakat terutama adik-adik mahasiswa di situ begitu kan. Mereka menuntut kepada seorang Jokowi yang dianggap 10 tahun ini gagal. 10 tahun ini gagal dari kepemimpinan dari seorang Jokowi. Kabarnya begitu. Masa rakyat Indonesia ya mendemo seorang pemimpin ya ini tidak ditemui ya, tidak ketemu dan tidak seolah-olah menghindar sana sini begitu kan. Ada apa di situ? Makanya kalau saya presiden gampang untuk menghadapi adik di mahasiswa. Kan begitu logikanya. Artinya secara tidak langsung begitu kan ya, apa yang kemudian dilakukan Jokowi ini kan bermasalah ya, sehingga dituntut oleh para netizen di situ, oleh para mahasiswa begitu. Ini bahkan ada wong lagi ke Papua kok katanya begitu. Kok di demo kata komentar-komentar dari netizen. Ada yang mengatakan Jokowi kabur keluar kota. Pret. Lah untuk apa kan? Ya, lalu untuk apa? Kan belum tuntas menjabat, masih ada waktu beberapa bulan untuk tunaikan semua janjinya. Kalau sudah lengser belum tunaikan janji, wajarlah dia ditagih bahkan sampai akhirat sekalipun. Wong katanya rindu toh, rindu di demo mahasiswa ngono, hampir rampung mestinya yo temuin dong. Tanya kemauan anak-anak sendiri yang kebiasaan mau ketemu dengan orang tua. Ya, nampaknya seorang Jokowi ya kabur deh. Jadi Jokowi itu kabarnya ada pertemuan dengan masyarakat Papua di situ. Dan saya yakin bahwa kalau demo kenapa seorang Jokowi pasti keluar ya. Kalau di demo pasti ada acara-acara lain di situ begitu. Apakah ini peralihan ketemu dengan adik-adik mahasiswa? Seharusnya kalau saya presiden ditemui aja apa maunya ya, terus kemudian kebijakan-kebijakan apa yang salah. Kalau seperti ini kan bukti kuat bahwa seorang Jokowi kebijakan-kebijakan kan bermasalah. Kan bisa saja orang menganggap seperti itu. Artinya apa? Artinya kuat, bukti kuat. Tapi ya yang saya amati dari mengadili 10 tahun kepemimpinan seorang Jokowi ini bagus begitu kan. Ya dampaknya apa yang dirasakan masyarakat hari ini, yang dirasakan oleh adik-adik mahasiswa apa begitu kan. Itu kan seharusnya temui, apa susahnya sih menemui rakyatnya sendiri kok begitu kan. Coba saja di negara-negara lain ya, pemimpin-pemimpin negara kalau ada demo mereka mereka menemui kok walaupun mereka perwakilan begitu. Saya kira dengan adanya seperti ini kan tidak siap begitu kan ya atas kritikan ini, kritikan itu dan sebagainya. Bagi kami kalau ada adik-adik mahasiswa yang demo ya silakan. Ini bagian dari kebebasan berpendapat di situ begitu. Pendemo BMSI dobrak pembatas beton patung kuda minta ketemu seorang Jokowi.
Pendemo di Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BMSI berupaya mendobrak ya separator beton di Jalan Medan Merdeka Barat ke kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka meminta agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi turun ke jalan menemui massa aksi. Pantauan dari CNN Indonesia, massa aksi memasang tali tambang di separator beton yang memblokade akses ke istana, ya, blokade istana negara, tempatnya di Gedung Septa Pesona. Mereka itu bersama-sama menarik tali tersebut. Bahkan kita hancurkan tembok-tembok yang ada di depan kita. Hidup mahasiswa, hidup rakyat, kata salah satu massa aksi demo tersebut. Nampaknya masyarakat dan mahasiswa ya nampaknya mulai kesal begitu kan terkait punya pemimpin ya sebagai seorang presiden di situ. Ya kalau para buruh demo tidak ditemui, mahasiswa demo tidak ditemui. Lalu kemudian apakah seorang Jokowi hanya bertemu dengan orang-orang penting? Hanya bertemu dengan orang-orang mancanegara, ya lupa pada bertemu dengan rakyatnya. Ini gimana logikanya begitu kan? Ya, apakah sebuah kegagalan seorang Jokowi ini sudah ada bukti, sudah jelas di situ? Inilah yang kemudian menurut saya pribadi mengapa Indonesia itu tidak maju-maju ya salah satunya ada kemunduran demokrasi. Kalau demokrasinya mundur, negara kita mengalami kemunduran. Karena negara yang dipegang dalam bentuk demokrasi kita yaitu adalah pertama demokrasi ya, terus kemudian ekonomi. Di negara-negara lain itu demokrasinya baik, ya ekonominya ada yang hancur, tapi tetap mereka kondusif begitu kan. Ada yang kemudian ekonominya hancur, demokrasinya berjalan. Ada demokrasinya berjalan, ekonominya hancur. Di negara kita, apakah ekonomi sudah seperti ini? Apakah demokrasi sudah mengalami kemunduran? Nah, itu yang kita lihat hari ini. Ya, akhirnya dampak pada masyarakat itu mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Wajar kalau masyarakat mendobrak, wajar masyarakat itu demo sana-sini, begitu kan. Akibat ketidakpuasan kebijakan-kebijakan seorang Jokowi. Lihat saja, di detik-detik akhir seorang Jokowi sudah melantik berapa menteri, wakil menteri, begitu kan ya. Sudah berapa orang di situ, begitu. Inilah tanda-tanda ini kan sudah kelihatan begitu. Nggak tahu apakah seorang Prabowo nantinya sama kepemimpinan dengan seorang Jokowi. Ya kalau sama kita tunggu saja ya. Oke gas kita tunggu saja. Karena siapapun akan menjadi dampak begitu kan. Tidak hanya pendukung 58%, semuanya kan punya dampak di situ. Kita tunggu saja bagaimana dampaknya. Karena situasi negara kita ya di satu sisi ekonominya semakin anjlok begitu kan, terus kemudian utang-utang negara kita sudah berapa, akibat ya infrastruktur yang tidak dipikirkan secara masif, ya membuat kereta cepat yang membuat rugi, membuat IKN yang kebutuhan masyarakat itu masih belum urgent di situ begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Demo besar-besaran sana sini menuntut keadilan dari seorang Jokowi di situ. Makanya dalam beberapa media mengatakan ini, dalam aksi ini setidaknya ada 12 tuntutan yang BEM ya disuarakan. BMSI disuarakan. Beberapa tuntutan diantaranya meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak ikut cawi-cawi Pilkada 2024, menolak kembalinya diwi fungsi TNI Polri demi demokrasi Indonesia, serta menegaskan Undang-Undang Perampasan Aset dan Undang-Undang Masyarakat Adat. Bahkan ya kemudian mencabut Undang-Undang Tapera dan revisi kembali pasal-pasal yang bermasalah. Mencabut merevisi ya Permendikbud nomor 2 tahun 2024 serta menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat ya dan tidak tegas pelaku represivitas kepolisian. Ini kalau saya amati begitu adik-adik mahasiswa begitu semangat di situ begitu kan. Tapi pada kenyataannya adalah kalau seorang Jokowi tidak hadir di situ ya bagaimana begitu. Ini kan kasihan banget di situ sampai larut malam di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat seolah-olah ya masih belum menemukan titik temu hari ini. Apa solusi terbaik kepada negara kita untuk masyarakat hari ini? Kemiskinannya semakin merajalela ya, terus kemudian banyak yang kemudian di PHK massal, terus kemudian para pekerja di situ begitu sudah salah satunya cari pekerjaan repot begitu kan. Ya mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.